Tribuners, ketemu lagi dalam acara Bincang-Bincang. Kali ini Tribun Pontianak kedatangan tamu ini yang cukup jauh, wilayahnya di perbatasan dengan Malaysia. Dan tema kali ini masih akan berbicara tentang seputar desa mandiri di Kalimantan Barat. Dan hari ini tamu cukup istimewa. Kenapa? Karena di wilayah yang dipimpin oleh tokoh yang satu ini saat ini tercatat sebagai daerah yang banyak menyumbang desa mandiri. Baik, kita sambut siapa tamu kita. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu kita hari ini adalah Bupati Kabupaten Sambas, Bapak Atba Romin Suhaili. Dan hari ini kami ucapkan terima kasih sudah bersedia menghadiri acara bincang-bincang di studio kami. Saya tahu jadwal Bapak padat. Ini baru dari Jakarta, istirahat sebentar, langsung ke studio kami. Baik Bapak. Sebelum kita mulai bincang-bincang, mungkin silakan menyapa Tribuners kami, pemirsa kami yang ada di luar sana. Silakan Pak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini saya hadir di Tribun Pontianak. Luar biasa, saya menjadi tamu teristimewa dalam versi saya. Ini sebuah kehormatan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini betul-betul bisa bermanfaat untuk bisa memajukan Kalimantan Barat, wilayah kita yang kita cintai, khususnya Kabupaten Sambas sebagai wilayah perbatasan Republik Indonesia dengan negara Malaysia Timur, Sarawak. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih Bapak. Tribuners, hari ini kita akan coba membeda strategi atau rahasia-rahasia apa yang dilakukan oleh Bupati Atba dalam memimpin Kabupaten Sambas, sehingga kalau nggak salah di catatan kami sampai hari ini ada 33 desa mandiri Pak ya, kalau nggak salah ya datanya nih. 38. 38. Iya. 38 desa mandiri, dan ini tertinggi di Kalimantan Barat. Iya. Dan secara nasional Kalbar di urutan 3 kalau nggak salah Pak ya, tapi penyumbangnya adalah Sambas. Ya, terbesar. Oke, terbesarnya dari Sambas. Nah, ini tentu Tribuners membutuhkan suatu strategi bagaimana melaksanakan konsep desa mandiri betul-betul dari sangat tertinggal sampai dengan mandiri. Kira-kira gitu Iya, Pak ya. iya. Itu ada tahapan-tahapan yang cukup berat, dan setahu saya ini indikatornya tidak main-main, cukup berat, ada 52 indikator. Nah, ini bukan pekerjaan mudah. Nah, tentu lewat Pak Bupati kita ingin tahu Pak, strategi apa yang dilakukan sehingga desa-desa di Sambas itu begitu cepat memperoleh predikat desa mandiri. Ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Pertama, bahwa kita berangkat dari inspirasi yang diberikan oleh Bapak Presiden tentunya. Ya. Bapak Presiden memberikan inspirasi kepada kita sebagai pemerintah daerah Ya. untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Ya, bagi kita pinggiran adalah salah satunya adalah desa. Bagaimana kita concern dan fokus untuk membangun dan memajukan desa. Ya. Kemudian juga Bapak Presiden dengan lewat Kementerian Desa itu dalam rangka membangun desa memberikan anggaran yang sangat-sangat besar. Ya. Bisa kita bayangkan bahwa satu desa itu bisa di angka 1 miliar lebih sampai 2 miliar di Kabupaten Sambas. Ya. Ini dahsyat. Artinya pesan Bapak Presiden terkait dengan membangun desa, membangun Indonesia dari pinggiran, itu sangat-sangat mungkin diwujudkan dengan dana yang ada, dengan potensi yang ada, dengan SDM yang ada, dengan kemampuan
sumber daya alam, sumber daya manusia di desa itu luar biasa untuk bisa kita majukan desa itu. Kemudian yang juga paling menarik buat saya adalah ketika dilantiknya Bapak Gubernur Kalimantan Barat, Pak Sutarmiji. Ini menarik buat saya. Beliau itu adalah mungkin satu-satunya gubernur yang setiap kali pertemuan dan pembicaraan dimanapun, dalam event apapun, itu selalu berbicara soal desa mandiri. Bahwa beliau betul-betul concern ingin memajukan desa dengan menghadirkan desa mandiri. Nah, ini menarik buat saya. Event yang tidak ada hubungannya dengan pembangunan desa, event yang tidak ada hubungannya dengan pemerintahan desa atau pembangunan desa, tetapi selalu beliau bagaimana kita membangun desa mandiri di Kalimantan Barat. Ini yang menarik buat saya untuk kita terus terinspirasi oleh pemimpin-pemimpin kita. Oleh karena itu kami tentu sebagai bupati, kepala daerah, tentu merespon apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden dan Bapak Gubernur. Tentu dengan menggandeng SOS PMD kita, kemudian dinas-dinas terkait, kemudian juga yang paling penting adalah kawan-kawan kita di lapangan, baik itu penyuluh lapangan di desa, pendamping desa, pendamping lokal desa, dan tenaga ahli desa. Ini sangat berperan dalam memajukan, menghadirkan desa mandiri di Kabupaten Sambas. Nah, tentu kami sebagai pemerintah daerah itu betul-betul concern untuk mengintervensi pada indeks ketahanan sosial, misalnya baik itu sisi pendidikannya, kemudian kesehatannya, kemudian pemukimannya, kemudian juga soal ekonominya, dan ekologi lingkungan juga menjadi perhatian kita. Satu hal yang barangkali kita ingin sampaikan yang penting adalah bagaimana dengan hadirnya desa mandiri dalam soal pendidikan, bagaimana masyarakat punya akses yang mudah dengan pendidikan itu. Kemudian juga ada ruang-ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pendidikan non formal. Kemudian juga kita hadirkan ruang-ruang baca atau perpustakaan di desa-desa dan pojok-pojok desa, dan kita menjadi juara pertama di pustaka desa tingkat nasional. Iya. Ini tahun 2000. Tahun 2019 saya. Ya. Begitu juga kesehatan. Kita bisa menghadirkan rumah sakit Pratama di satu kecamatan, di satu wilayah yang kita kenal dengan wilayah Pulau Beranyut, yang terdiri kira-kira ada 6 kecamatan di sana. Itu ada rumah sakit Pratama yang kita hadirkan, dan itu mendekatkan akses kesehatan buat masyarakat. Iya. Begitu juga soal ekonomi, bagaimana kita bisa meningkatkan daya beli masyarakat dengan menghadirkan kesempatan dan peluang ekspor dengan dibukanya kesempatan ekspor di Aruk atas dukungan Bapak Presiden, Kementerian, kemudian Bapak Gubernur juga meluncing ekspor pertama, dan itu menjadi sumbangan devisa dari Kabupaten Sambas, karena kode potnya adalah Sambas. Ini luar biasa. Kemudian juga beberapa hari kemarin kita juga membuka peluang untuk kita bisa menjual barang-barang kita dari Kabupaten Sambas ke Kepulauan Riau misalnya, dengan membuka kesempatan untuk hadirnya kapal-kapal luar untuk bisa membawa hasil pertanian dan perkebunan masyarakat Kabupaten Sambas. Saya pikir ini akan berefek kepada peningkatan ekonomi masyarakat. Begitu juga pemukiman misalnya, dengan menghadirkan sanitasi yang baik, menghadirkan desa-desa ODF, dan tempat-tempat sampah di berbagai pasar kota dan
dan desa ini juga akan mendukung semuanya terkait dengan hadirnya pemukiman yang layak buat mereka. Iya. Artinya ini dari segala aspek sebenarnya ini sudah dilakukan oleh Pemkab dan kira-kira gitu. Iya. Tapi kan kita tahu Sambas ini wilayahnya luas, Pak. Iya. Artinya itu berbatasan langsung dengan Malaysia, dan untuk menuju ke suatu titik bukan pekerjaan mudah. Seingat saya itu Iya. wah ini cukup berat. Iya. Nah, untuk bisa istilahnya mengakali lah, kira-kira itu mengakali untuk suatu desa misalnya yang jauh atau yang dekat, itu ada prioritas atau tidak untuk menuju kemandirian itu tadi? Iya, tentu kita harus paham betul dengan data, ya, dengan data. Ya. Jadi mengapa kita bisa menghadirkan desa-desa mandiri yang begitu besar di Kabupaten Sambas ini? Karena perhatian kawan-kawan kita, khususnya pendamping desa dan tenaga ahli desa, pendamping lokal desa, itu concern betul dengan pendataan, Mbak. Jadi by data ini. By data. Oke. Jadi data dimanfaatkan seoptimal mungkin. Ya. Hadirnya data potensi desa, hadirnya data kemandirian desa, kemudian juga SDM desa, termasuk peraturan dan peraturan desa. Oke. Itu by data. Artinya ketika target misalnya sasaran Iya. ini dianalisa dari data, Betul. baru dilakukan intervensi. Ya. Dan yang kedua juga ini karena memang tidak boleh tidak, kita harus tetap bersentuhan dengan teknologi. Jadi data berpadu dengan teknologi sehingga apa yang kita inginkan untuk hadirnya sebuah desa yang mandiri itu betul-betul bisa kita lakukan. Nah, ini tentu saya ingin menyampaikan apresiasi kepada para pendamping desa, para pendamping lokal desa yang memang berjibaku di garda terdepan dalam menghadirkan desa mandiri ini. Iya. Luar biasa. Para pendamping desa ini tentu sarjana-sarjana pilihan kalau nggak salah, Pak ya? Iya, betul. Luar biasa, mereka memahami betul persoalan-persoalan desa. Oke. Boleh tahu nggak sih, Pak, jumlah desa kita di Sambas itu Ya. berapa? Kabupaten Sambas itu memiliki jumlah desa 193 desa. 193. Oke. 193 desa. Memang salah satu desa yang terakhir sebagai desa yang sangat tertinggal misalnya, ya kan, hari ini tidak ada lagi sangat tertinggal. Oh, sudah terhapus. Ya, sudah terhapus. Okay. Tinggal tertinggal itu pun satu. Tapi saya yakin mudah-mudahan 1-2 bulan ini sudah tidak ada lagi tertinggalnya. Oke. Iya. Nah, itu memang akses infrastruktur. Persoalan utama. Itu di daerah mana? Perbatasan? Di daerah Kecamatan Teluk Kramat. Mohon maaf, di Tangaran ya. Tangaran, di daerah Tangaran. Satu. Tapi sekarang sudah tinggal dulu itu adalah dia desa sangat tertinggal. Oke. Nah, dan sekarang sudah karena infrastruktur ada di situ, kemudian sudah ada perbaikan-perbaikan, bahkan hadirnya jembatan gantung di situ sebagai proyek nasional. Jadi juga mempercepat hadirnya mereka sebagai wilayah tertinggal desa tadi, Pak ya. Iya. Oke, artinya sangat tertinggal sudah. Iya. Berarti di Sambas boleh dikatakan sangat tertinggal sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Tidak ada. Ini luar biasa. Ya ini kan tidak mudah menghadapi tantangan-tantangan infrastruktur itu tadi, Pak. Iya. Ya tentu Bapak sebagai bupati yang masih menjabat, terus mungkin akan lagi ke depan, ada nggak kasih target-target desa mandiri ini? Misalnya tahun ini saya 38, besok mungkin ini bisa 50. Misalnya tahun pertama, kedua, ketiga, tahapan-tahapan itu sudah disiapkan nggak sih? Iya. Pertama saya ingin sampaikan bahwa Sambas ini menempati urutan ke-9 kabupaten terbesar desa mandirinya dari 343 desa. Tiga kabupaten. Iya. Luar biasa. Nah, tentu tahapan-tahapan kita lakukan ya. Bagaimana kita mendorong
pemerintah desa. Oke. Karena pada dasarnya arahnya adalah bagaimana kinerja pemerintah desa itu meningkat. Ya. Kemudian bagaimana komunikasi antara aparatur desa berjalan dengan baik. Kemudian terbinanya SDM di desa juga dengan baik, dan tentunya meningkatnya ketahanan pangan masyarakat dan ekonomi masyarakat di pedesaan. Nah, ini yang akan terus kita lakukan, khususnya dengan kawan-kawan kita dengan pendamping desa. Nah, terus kita lakukan supaya mana desa-desa yang akan menjadi prioritas untuk kita angkat dengan upaya-upaya kita bersama dengan seluruh stakeholder, termasuk dinas terkait, bahkan dinas-dinas yang memang juga akan mengintervensi. Kita akan menggabungkan dengan misalnya ada desa zakat, kampung zakat, kemudian ada kampung KB, kemudian ada desa-desa yang memang model yang memang nanti menjadi bersatu dalam program ini. Jadi sehingga semuanya memperkuat. Nah, saya bahkan memerintahkan dan meminta kepada seluruh dinas untuk intervensi. Intervensi dalam artian kalau bisa setiap dinas punya satu program Di desa yang yang disasar kira-kira. yang kita sasar. Iya. Wah, luar biasa ya. Dan mereka saya pikir desa-desa sekarang semakin semangat untuk menjadi desa mandiri. Apalagi Bapak Gubernur pernah mengatakan jika desa mandiri terbentuk maka ada reward 300 juta buat mereka. Ini dasar juga. Satu desa. Ini juga pernah diungkap kepada saya, Pak Gubernur harus memenuhi janji beliau. Bagaimana desa-desa mandiri ini punya reward kegiatan dan aktivitas barangkali. Betul. Oke. Di angka itu luar biasa dan mereka bersemangat. Iya. Ini mungkin salah satu juga yang mempercepat itu tadi Pak ya. Iya. Jumlah yang berubah tadi. Pak. Termotivasi. Iya. Tadi Bapak mengatakan bahwa ini para pendamping desa ini luar biasa. Artinya mereka ini kan sarjana-sarjana yang didatangkan dari luar atau memang dari Sambas, sekitar Sambas saja? Karena mereka kan harus paham geografis tentunya. Betul. Ada yang berasal dari Kabupaten Sambas, dan ada juga yang berasal dari luar. Baik itu luar provinsi atau luar Kabupaten Sambas. Tetapi saya bangga sekali karena seluruhnya itu concern untuk membangun memajukan desa. Mereka dengan fasilitas ala kadarnya tetapi bersemangat sekali untuk membangun dan memajukan desa. Luar biasa. Dari 38 desa mandiri tadi Pak Bupati, kita juga tentu ingin mengetahui setiap desa itu kan pasti punya potensi. Iya. Mungkin potensinya pertanian, karena saya tahu Sambas ini juga salah satu penghasil jeruk yang sangat terkenal. Iya. Lalu ada satu desa yang terkenal dengan wisatanya. Nah, yang paling dominan di antara desa-desa mandiri ini tadi dari 38 itu apakah memang pertanian atau memang pariwisata atau mungkin yang lain-lain? Iya. Memang kita ketahui bersama bahwa tiap desa punya potensi yang berbeda. Tetapi pada dasarnya Kabupaten Sambas itu kan kultur dan budayanya adalah tani dan kebun. Yaitu artinya turun temurun kami adalah petani, kami adalah pekebun. Ini basic ya, basic. Rata-rata desa kita itu unggul dalam pertanian dan perkebunan. Rata-rata. Kecuali beberapa desa yang mencoba untuk mencoba untuk mengeksiskan dirinya dengan sisi wisata misalnya. Katakanlah misalnya desa Temajuk. Desa Temajuk yang berada di ujung Kabupaten Sambas, ujung timur tuh Pak, utara ya. Utara. Nah, itu. Tentu ini
karena dia adalah sebuah wilayah yang memang menjadi wilayah yang sudah cukup dikenal bahkan oleh mancanegara ya. Karena negara luar justru mempromosikan Temajuk. Tentu dia concernnya adalah di wisata. Iya. Kemudian juga kalau kita misalnya berada di wilayah-wilayah pedesaan di Kecamatan Tembas, itu rata-rata kan itu menanam jeruk ya, jeruk sambas, jeruk tebas ya. Itu rata-rata unggulannya adalah jeruk. Dan sudah sangat terkenal Pak ya. Iya betul. Jeruk sambas, bukan jeruk Pontianak. Betul. Kalau jeruk Pontianak nanti pembohongan publik jadi. Ya, ya. Karena saya dari Sambas. Kemudian daerah Kecamatan Galing misalnya, itu dia juga kebun, ya ada lada, ada karet, ya. Kemudian kalau wilayah dekat pantai, mulai dari Selakau, Pemangkat, Jawai, itu dia ada perikanan dan ada perkebunan juga. Saya pikir memang semua desa punya kekhasan masing-masing. Kekhasan masing-masing. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa ingat bahwa basic kita itu adalah pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu sebagai pemerintah daerah ke depan kita mencoba untuk perhatian betul dengan persoalan-persoalan pertanian dan perkebunan. Kita berharap akan mendesain seperti apa pertanian dan perkebunan Kabupaten Sambas untuk kita sampaikan kepada Menteri Pertanian. Karena kita adalah lumbung pangan Kalimantan Barat. Kita sampaikan bahwa setiap tahunnya Kabupaten Sambas punya surplus beras 70.000 ton setiap tahun. Setiap tahunnya. Potensi yang luar biasa. Luar biasa. Ya. Nah, mudah-mudahan ini alat bisa masuk, teknologi bisa masuk, kemudian institusi pertanian juga bisa berjalan, kemudian institusi pertanian bisa mencari pasar, sehingga surplus itu bisa menambah nilai tambah buat ekonomi masyarakat. Artinya ketahanan pangan Sambas saya pikir bisa terjaga, tetapi bagaimana upaya kita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ya. Wah, Tribuners, ini bincang-bincangnya cukup menarik. Tapi sebelum kita lanjut, kita jeda dulu sejenak. Kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Ya.